saya tahu mereka baru turun dari bus, Pak. Lalu tiba-tiba ada yang teriak maling. Orang-orang langsung ngejar, Pak. Yang teriak maling pertama kali siapa? Saya kurang tahu, Pak. Yang saya tahu mereka udah dikeroyok. Siapa yang membakar duluan? Saya cuma lihat dari jauh, Pak. Jadi ya kurang jelas. Begitu banyak orang. Gak ada saksi. Karena mereka semua pelakunya. Kamu juga tahu itu kan? Orang-orang membakar gedung. Menyerang siapa saja yang mereka mau. Sekarang mereka sudah mulai membunuh. Dan kita selalu terlambat. Apa yang mesti kita lakukan? Kita tangkap saja semua? Tangkap saja satu Yang mana? yang benar-benar iblis. Iblis sebagai metafor atau laki-laki buncit berwarna merah bertanduk dan berekor? Kamu sudah salah orang. Yang asli itu sangat pintar dan sangat tampan. Oh, dan ini kerjaan dia juga? Mas Hendro terlalu percaya kepada manusia. Bagaimana kalau cuma segini kemanusiaan kita, Mas? Bagaimana kalau sifat alami kita ya seperti ini? Kalau gitu, nggak ada artinya kita jadi polisi kan? Gak tahu lah, Mas. Saya juga gak tahu. Pak, itu ada penumpang baru mau naik kok Bapak udah main jalan aja? Bapak dengar tidak? Apa nama penyakitnya tadi? Narkolepsi, Pak Hakim. Lalu hubungannya dengan tidak bisa memberikan nafkah batin? Setiap kali saya dan dia mau berhubungan, dia selalu tertidur, Pak Hakim. Maksudnya ketika saat berhubungan? Sebelumnya, Pak. Selalu seperti itu? Bukan cuma saat mau berhubungan saja, Pak Hakim. Dia itu tidak boleh terlalu bersemangat, panik, marah, atau takut. Dia pasti akan jatuh tertidur. Sejak kapan Ibu tahu soal penyakitnya? Dari sebelum kami menikah, Pak. Kenapa dulu Ibu mau menikah dengan suami Ibu? Dulu penyakitnya tidak separah sekarang, Pak. Ibu sudah yakin dengan keputusan Ibu? Yakin, Pak. Ibu nggak cinta sama suami Ibu? Dulu mungkin. Sekarang?
Tidak, Pak. Saya tidak menemukan sama sekali identitas itu korban karena Saya sudah memeriksa beberapa saksi yang ada di luar itu. Ya, 4 orang. Baik, terima kasih. Permisi, Pak. Yang duduk di situ istri korban, Pak. Saya wartawan. Pak Kapolres sudah memberikan konferensi pers tadi siang. Saya cuma mau ucap penjelasan sedikit aja, Pak. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan keterangan ke pers. Baiknya Anda telepon ke Kapolres Polres. Permisi. Permisi, Mbak. Saya dari Pos Metropolitan. Bisa ngomong sebentar? Ibu Asih, saya ada beberapa pertanyaan untuk administrasi kami. Maaf, Mas. Maaf ya. Ada formulir yang belum Ibu isi. Kalau Ibu tidak mengisi formulir ini, kami tidak bisa membuat release form supaya jenazah bisa Ibu bawa pulang. Atau Ibu punya anggota keluarga yang bisa kami hubungi untuk membantu Ibu? Pos Metropolitan, selamat siang. Tolong ke Pak Basri. Basri. Mas Basri, aku lagi di kamar mayat, Mas. Aku punya berita soal 5 orang yang dibakar. Aku sudah dapat dari Fendi. Tapi saya nggak ngeliat Fendi di sini, Mas. Dia sudah di sana tadi siang. Dan dapat keterangan dari polisi. Tapi aku di sini ada istri salah satu korban, Mas. Mungkin aku bisa tulis dari sudut human interest-nya. Beritanya sudah lengkap. Ya udah. Kalau gitu saya cari berita lain aja, Mas. Gak perlu, Nus. Sebenarnya aku gak enak ngomong sama kamu. Tapi toh kamu bakal tahu juga. Soal apa, Mas? Kamu dibebas tugaskan, Nus. Mulai minggu depan. Kok bisa tiba-tiba gitu, Mas? Kamu kan sudah tahu kalau mereka sudah merapatin soal kamu beberapa kali. Tapi belakangan ini kan saya semakin baik, Mas. Aku pikir kamu mesti cari pekerjaan yang lebih gampang buat kamu, Nus.
Aku dengar keadaan di Tenggara makin baik setelah mereka pisah dari publik. Makin aman, makin tertib. Minggu depan aku pindah ke sana, cari kerja. Kamu mestinya ikut sama aku. Aku punya uang aja udah nggak di untuk pindah. Tahu Fuad Munawwarman? Pengusahanya jadi calon kuat gubernur sekarang. Dia bagi-bagi amplop ke wartawan. Kamu tuh buat aku frustasi, tau nggak? Tapi orang kayak kamu ngebuat aku masih punya harapan. Bahwa nggak semua orang yang ketemu itu iblis. Mohon. Apa tuh? Oh iya, sebelum jenazah dibawa pulang, biaya administrasi juga harus dilunasi dulu. Rekaman apa, Nus? Bukan rekaman apa-apa. Wonten Bukit Pendono Wongso, wonten ngajeng candi pitu anak tonggo. Bukit Pendono Wongso. Aku tahu di mana tempatnya. Emang ada apa di sana? Nggak tahu. Lah, itu suara siapa? Nggak tahu. Udahlah Adi, nggak penting. Nanti kalau kita udah pindah ke Tenggara, kamu mesti janji lebih sering ngomong sama aku. Kalau enggak, aku bisa sinting lama-lama teman sama kamu.
Ada orang di dalam kamar saya, Mas. Siapa? Pencuri? Nggak tahu, Mas. Tolong dicekin dong, Mas. Mau pindahan? Iya. Kemana? Tenggara. Beruntung kamu bisa pindah ke sana. Tidur yang cukup, Dik. Biar tidak halusinasi. Setelah dari restoran, kamu kemana? Pulang. Kamu dan Bandi ngobrol soal apa saja sebelum pulang? Dia bilang dia mau pindah ke Tenggara. Kenapa? Dia benci sama kota ini. Bandi meninggalnya gimana? Mungkin kota ini dikutuk. Gak ada yang bisa pergi dari sini. Kamu dan Subandi ngobrol apa aja? Saya udah cerita semuanya ke Pak Polisi yang tadi. Sekarang kamu cerita sekali lagi ke saya. Dia cuma bilang kalau dia mau pindah ke Tenggara. Waktu di restoran, kalian berdua dengerin tape recorder. Apa isinya? Cuma rekaman wawancara dengan sumber berita saya. Perempuan itu bilang apa?
Saya nggak ingat. Perempuan itu bilang apa? Saya benar-benar nggak ingat. Hei. Kamu kenapa? Dia ada petugas masuk. Hah? Siapa yang baru masuk dari sini? Yang mana? Ada? Sumarsono, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya minta tolong alamat perempuan hamil yang meninggal kemarin tertabrak mobil. Maaf, Anda dari mana? Saya wartawan. Maaf, saya nggak bisa ngasih. Saya yang terakhir wawancara dengan perempuan itu, Mbak. Dan saya ada di sana waktu dia ditabrak. Saya cuma mau ngirim bunga buat keluarganya. Jadi tolong. Gak ada orangnya, Mas. Ini rumahnya Asih? Iya, tapi sudah meninggal. Tertabrak mobil kemarin. Tadi pagi baru aja dikebumikan. Kasihan loh, Mas. Suaminya juga meninggal dibakar orang. Dan 2 hari yang lalu, bapaknya, Pak Ronggoweni juga meninggal tiba-tiba. Keluarga ini memang aneh. Dari dulu banyak sekali orang datang. Malah beberapa kali pejabat yang datang ke sini. Datangnya malam-malam lagi. Supaya nggak ada yang lihat. Tapi kita tahu. Mau apa mereka? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Jadi udah nggak ada siapa-siapa lagi di sini? Ada anak Pak Ronggoweni yang paling kecil. Perempuan, namanya Ranti. Dia ada di mana? Mungkin sudah di tempat kerja. Di? Kamu kok gitu sih? Mau kemana, Mas? Mau masuk? Masuk kemana? Di dalam cuman gudang. Saya temannya Ranti. Saya mau jemput dia.
Ranti, saya Janus. Saya ada di sana waktu kakak kamu kecelakaan. Saya turut duka cita. Ranti, kakak kamu cerita sesuatu ke saya, tapi saya nggak ngerti apa artinya. Apapun yang dia bilang, jangan kasih tahu saya. Kenapa? Karena salah satu dari kita harus mati. Dan jangan beritahu itu kepada siapapun. Maksudnya? Nanti kenapa saya nggak boleh cerita ke siapapun? Sahabat saya dibunuh orang. Dan saya yakin semua ini ada hubungannya. Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma pengen pulang. Dan jangan ikuti saya. Janus, apa saja yang kamu bicarakan dengan anak Neronggoweni? Saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Masih belum mau bicara? Jadi di mana tempatnya? Tempat apa? Coba kamu katakan, kamu mau apa? Saya juga belum tahu seberapa besar yang akan kita dapatkan di sana. Tapi yang pasti kamu akan dapat bagian. Seumur hidup kamu tidak perlu bekerja lagi. Hidup kamu akan berubah. Kamu bisa berobat dan menyembuhkan penyakit. Saya benar-benar nggak ngerti maksud Bapak.
sekali lagi kamu tertidur, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Benar, ini bukan air. Sekali lagi aku bertanya, di mana tempatnya? Sudah mau pergi? Biasanya kalau kamu merokok, berarti sudah harus pergi. Aku harus tugas. Sebenarnya alasannya bukan itu kan? Ini memang jauh dari pusat kota. Tapi bukan berarti gak ada orang yang bakal datang ke tempat ini. Kalau polisi saja takut sama para perusuh, apalagi harapan orang biasa kayak aku. Badai segera datang, Eros. Kamu tidak akan bisa bertahan hanya dengan sembunyi. Maksudnya? Kalau di kampung saya, Mas, tiap tahun ada acara ngebukin patung. Namanya patung ogo-ogo. Habis digebukin, terus dibakar. Buat ngelampiasin stres. Jadi, 5 laki-laki kemarin dibakar cuma gara-gara orang stres? Hidup di kota stres, Mas. Cari makan susah. Kalau dagang, juga banyak yang meres. Ya preman, ya trantip. Orang-orang marahnya pada numpuk. Begitu ada kesempatan, ya dilampiasin. Ibu ikut juga ngebakar orang-orang itu? Saya tiap tahun pulang kampung, Mas. Ikut upacara ogo-ogo. Jadi ada yang dilampiasin. Ibu ngeliat kejadiannya? Lihat. Siapa saja yang ikut ngebakar? Yang nggak ikut cuma teman saya, Pak Sani. Yang waktu itu lagi di kamar mandi. Begitu dia keluar, dia juga nyesel karena nggak sempat ikut.
Yang mestinya disalahin ya perempuan yang teriakin mereka maling pertama kali. Itu ibu ngeliat juga? Saya lagi istirahat, Mas. Minum di warung situ, pas ada bus masuk. Terus 5 orang laki-laki itu turun. 1 orang bertengkar sama 1 perempuan. Ibu ingat laki-laki itu yang mana? Dia pakai kalung, ada bandu laba-labanya. Saya ingat, Mas, soalnya saya takut banget sama laba-laba. Mereka bertengkar soal apa? Wah, nggak tahu saya, Mas. Tapi perempuan itu rambutnya panjang. Dan dia manggil laki-laki itu pakai sebut Mas, gitu. Yang teriak maling pertama kali adalah adik salah satu korban. Anehnya, pada hari yang sama, istri korban juga meninggal di tabrak mobil. Dan sehari sebelum kejadian, bapak dari korban juga meninggal. Tidak ada laporan soal itu. Saya curiga meninggalnya tidak wajar, Pak. Jadi saya minta izin untuk melakukan ekskavasi kuburannya untuk divisum. Begini, Bos. Aku kira ini masalah sepele yang bisa ditangani siapa saja. Sepele? Pak, saya punya firasat kalau kasus ini sebenarnya... Aku minta kamu untuk menyerahkan kasus ini pada anak buah kamu. Aku memerintahkan kamu. Keadaan sudah tambah kacau. Negara ini sudah semakin terpecah-pecah. Aku nggak terlalu khawatir. Aku percaya bangsa ini nanti juga akan bersatu lagi. Seandainya saya bisa optimis seperti Mas Hendro. Jayabaya Raja Jawa yang dianggap bisa meramal sudah memprediksikan ini semua bakal terjadi. Kekacauan, desintegrasi, tapi nanti keadaan akan jadi lebih baik. Bangsa ini akan jadi bangsa yang makmur. Dan bukan aku saja yang percaya sama ramalan itu. Banyak orang juga percaya. Apa yang bisa membuat semuanya berubah? Susah, Mas. Keadaan sudah terlalu parah. Ratu Adil. Apa? Jayabaya meramalkan bahwa satu hari akan muncul pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan aman. Dan dia menyebutnya Ratu Adil. Ya, setidaknya dia masih menghormati perempuan. Sudahlah, kita bicara yang konkret-konkret saja. Jadi Mas ada informasi apa buat aku? Apapun yang kamu temukan, kamu sudah bikin si Bambang jadi repot. Maksudnya?
Jarang-jarang ada Kapolres dapat telepon dari kepala rumah tangga kepresidenan. Kenapa? Aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma dari satu pembicaraan telepon. Nama kamu disebut. Mas tahu dari mana? Dari sekretaris si Bambang. Dia benci sekali sama orang itu. Setelah berapa kali diajak dinas keluar kota, cuma buat dipegang-pegang. Dan kenapa kamu punya foto keluarga mantan ajudan presiden pertama di meja kamu? Hah? Waktu aku kecil, kalau aku lihat foto presiden pertama, aku seperti ngeliat dewa. Dan orang ini selalu ada di belakang presiden pertama kemanapun beliau pergi. Aku tahu kalau hujan, dingin, kamu pasti kesini. Pacar-pacarku kamu jagain kan, Mbak Dewi? Kalau kamu nggak datang, nggak ada yang berani nyentuh. Orang-orang lebih suka nonton TV. Aku bakal lama. Ah, seperti biasa. Pintu belakang nanti aku buka. Di kota ini, gak bakal ada yang nyuri buku toh. Bos nggak pernah marah kan? Kalau dia marah, suruh cari orang lain. Siapa lagi yang mau kerja di sini selain perawan tua? Aku lebih milih ketemu Mbak Dewi di sini ketimbang ketemu perempuan-perempuan di luar sana. Makanya aku masih kerja di sini, Mas Eros. Komponen pengistimu Eros. Kaulo sedaya sampun dangu nenggo panjenengan.